Bukan kiwi sembarang kiwi. Kiwi dibeli di Tanah Abang. Bukan reuni sembarang reuni. Reuni ini harus buat kenangan. Reuni TKMV 2023 solid. 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 Teman-teman, ini hari kedua kita akan menaikkan greget kita lagi, ya Kak Feb ya. Kemarin sama Romo Parianto. Iya, tapi sebelum itu kita panggil Diakon Aldo dulu. Iya. Diakon Aldo, maju lagi. Maju dong. Maju lagi. Sama Romo Parianto kemarin kita diingatkan kembali tentang spiritualitas Santo Vincentius. Dari keutamaan-keutamaan, misi-misinya, terus setelah kok katanya ngos-ngosen loh. Agak takut. Kewarakan. Terus setelah ini kita akan mengadakan acara apa lagi, brother? Oh iya, setelah ini kita akan sharing kelompok. Sharing kelompok. Nah, tentu apa yang di-sharingkan, apa yang kemudian nanti juga dibagikan, nah, kita akan dibimbing oleh Romo Parno, Romo Ignatius Suparno. Ada yang kenal Romo Parno, masih ada yang ingat ya? Yang ingat coba angkat tangannya. Ada yang ingat tuh? Ya, jadi Romo Parno ini sebenarnya bukan orang asing di TKMV, Mas Yosef, Pak FWB, karena Romo Parno juga sering terlibat dalam kegiatan TKMV bahkan sampai sekarang. Iya. Lebih didetailkan lagi kira-kira nanti Romo Parno akan Romo Parno sesi apa kebetulan dulu pernah di sini dipastorkan di paroki KR, juga kemudian direktur YKBS. Oke. Nah, lalu kemudian sekarang Romo Parno bertugas sebagai direktur rumah retret Gria Samadhi Vincentius. Oh, pasti GSV. sudah banyak yang kenal loh. Di mana GSV itu ya? GSV itu di Prigen. Saya rasa banyak lah yang tahu. Ada yang tahu GSV enggak? Angkat tangan coba. Prigen. GSV, Prigen. GSV yang sudah tahu ke GSV siapa? Angkat tangan. Yang sudah tahu ke GSV. GSV. Yang tahu Cimori, Prigen. Angkat tangan yuk. Cimori Prigen tahu ya? Itu di bawahnya. Cimori Prigen. Nah itu bawahnya. Iya. Cimorinya tahu. Cimorinya tahu. Iya. Oke, nanti Romo Parno memang ACC ya. Nah, Romo sekarang tugas sebagai direktur di situ. Direktur GSV. Juga sebenarnya Romo juga sekarang moderator keluarga Vincenziana. Nah, itu makanya dia yang paling pentingnya penting. itu tadi ya, makanya diundang untuk membimbing kita pada proses kedua ini. Betul. Gitu. Sebagai koordinator atau direktur keluarga Vincenzian, TKMV juga salah satu bagian dari keluarga Vincentian itu sendiri. Betul sekali. Maka tanpa berpanjang lebar, sudah siap menyambut teman-teman Vincentian? Keren. Oke, tanpa berlama-lama nih ya. Tanpa berlama-lama lagi kita panggil Romo Parno untuk maju ke panggung. Kita beri tepuk tangan buat Romo Parno. Oke. Selamat. Yuk. Monggo Romo. Selamat pagi
Selamat pagi. Ya, wis. Ya, banyak wajah yang saya masih sangat ingat, tetapi tentu saja ada wajah-wajah yang bukan pertama ketemu, karena waktu di Magetan saya juga ke sana, tetapi tidak sempat banyak kenalan satu persatu. Boleh kenal atau tahu siapa yang ikut waktu di Magetan tahun lalu? Oke. Siapa yang antara 2020 sampai 2021? Kau wong iku pandemi kok. Yang ikut pada tahun 2015 sampai 2020. Sampai 2019. Oke. Tahun berapa? 19. Itu Bojonegoro. Oh, Blitar. Yo Blitar. Betul. Habis KR Blitar. Oke. Siapa yang ikut sebelumnya? Sebelum 2015 ada enggak? Rio. Sebenarnya banyak yang ikutnya dari sebelum 2015. Kak Lana ini sepanjang masa. Ya, baik adik-adik sekalian, tadi saya sudah dikenalkan, saya Romo Ignatius Suparno. Saya menindaklanjuti apa yang sudah diobrolkan dengan Romo Paryanto tadi malam. Masih ingat yang diobrolkan dengan Romo Paryanto tadi malam? Ya, 1-2 lah nyantol kan ya. Ya cuy ya. Ya. Pagi ini saya mengajak untuk melihat bertahap sampai kemudian adik-adik sekalian merasakan bahwa hari ini berharga. Apakah Anda merasa hari ini berharga? Ini reuni kedua. Reuni kedua setelah 12 tahun. Yandria, reuni pertama 2011 kalau nggak salah ya. Iya. Setelah sekian lama ini baru reuni lagi. Tetapi saya lihat tadi dominan yang tunjuk jari adalah teman-teman yang ikut di Magetan. Artinya saya nggak berharap terlalu jauh karena 1 tahun. Sementara yang sudah lebih dari 10 tahun rata-rata ini sudah pada berjodoh dengan sesama anggota TKMV. Wah, peserta TKMV ya. Banyak yang sudah berjodoh. Jadi TKMV ini anak-anaknya udah gede-gede, anaknya TKMV sudah gede-gede. Sudah ada yang mau kuliah malah. Bapak ibunya ketemu di waktu TKMV tahun 2000-an. Nah, tetapi jangan lupa dari TKMV juga telah lahir beberapa romo. Lek suster saya nggak tahu, tapi yang romo-romo saya tahu. Itu masuk bukan karena TKMV kan? Ya, karena semburan gitu. Lapindo dia. Dia atau banyak romo itu ikut karena TKMV. Nah, sekarang kita pikir, kenapa ya mereka sampai usia gitu kok pada masih punya ikatan batin, sampai jadi bojo, sampai jadi komitmen untuk jadi romo. Ini kan nggak mungkin kalau cetek-cetek gitu ya, nggak mungkin kalau dangkal-dangkal aja, pasti ada sesuatu yang sangat dalam. Nah, itulah yang saya berharap kita juga bisa ketemu pada pagi ini. Karena itu saya katakan, kita bukan persoalan jumpa fisik, saya ngomong ini jumpa hati. Mesti do kangen toh? Jujur kangen enggak kalau teman-teman dari paroki lain yang ketemu di Magetan? Kangen kan? Kangen enggak dengan teman-teman yang sudah lama-lama, dengan kakak-kakak yang dulu jingkrak-jingkrak, sekarang ya wis rada tua-tua sithik gitu. Termasuk aku. Jadi ada kangen. Saya berharap kesempatan ini adalah kesempatan jumpa hati, bukan hanya jumpa kegiatan. Kalau ini isil saja sih namanya, karena sering kalau saya nanya rasanya apa,
rasa yang pernah ada gitu. Sebel kalau tanya menu rasanya kayak apa? Jawabnya rasa yang pernah ada. Tapi ya inilah rasa yang pernah ada, mau kita bangkitkan kembali. Karena itu saya mengatakan rasa yang pernah ada. Oke, adik-adik sekalian. Yuk kita lihat. Saya ini pada bawa pulpen ya. Tadi ada kakak-kakak yang siap untuk membagikan post-it. Post-it ya. Nah, silakan. Hanya untuk coret-coret saja. Boleh di yo. Oh, satu-satu bendel. Wah, lah sangar iki. Oke. Iki sing bagi nek mung sitok kesuwen, tak pikir tadi itu selembar-selembar. Minta tolong ini bantu bagi. Oh, ini baginya ke belakang ya. Oh, ini dibaginya ke belakang. Jadi ambil satu ke belakang gitu. Nah, pantai mandek masalahnya, nggak ngerti. Yo, ambil satu ke belakang. Ya. Nah, jadi cepat. Mac, klik satu. Satu. Nah, adik-adik sekalian, saya mengajak Anda berpikir atau merasakan satu demi satu. Pertama, apa yang Anda syukuri? Nggak usah pusing nulis, nggak harus ditulis. Cuman disiapkan bahwa kertas itu nanti akan dipakai untuk nulis 4 kata. Jadi jangan langsung dipenuhi, itu untuk nulis 4 kata nanti. Pertama, apa yang Anda syukuri dengan ikut TKMV pada waktu itu, pada Anda ikut? Apa yang Anda syukuri? Namanya syukuri itu bukan hanya peristiwanya itu kayak apa, enggak, tapi punya pengaruh apa dalam hidupmu selama ini dari TKMV. Ya, apa yang Anda syukuri? Ini tidak untuk langsung tulis ya, bukan ditulis, tenang aja. Apa yang Anda syukuri selama ini? Kalau disyukuri mungkin punya makna karena mengubah hidup, karena memperkaya hidup gitu. Atau apa yang kira-kira punya pengaruh apa dalam hidupmu? Nah, sekarang yang Anda syukuri itu rangkum dalam satu kata. Dalam satu kata yang Anda syukuri itu. Dalam satu kata, kalau sudah ketemu baru kamu tulis di situ. Yang kamu syukuri, paling kamu syukuri. Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membekas? Pengalaman apa yang paling mengesankan, yang membekas dalam diri Anda, yang punya sentuhan setiap kali ingat itu, ingat TKMV, dan membuat Anda itu kayak, ya syukur kalau gembira, jangan sampai begitu ingat TKMV langsung trauma gitu. Tapi langsung membuat Anda merasa ada sesuatu yang menggembirakan dari peristiwa itu. Ada sesuatu yang mengesankan. Saya terkesan dengan seorang kakak
Yang waktu itu aku lihat kok bajunya kotak-kotak kayak gitu, dan ternyata sekarang ketemu lagi masih kotak-kotak lagi gitu misalnya. Hah? Oh baru, ini baru tuh 8 tahun. Misalnya, enggak, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Nah sekarang kesan itu rumuskan dalam satu kata. Kesan tentang peristiwa, tentang pengalaman, tentang acara itu. Tuliskan dalam satu kata. Enggak pakai noleh punya temennya, wong ini enggak pakai contoh-contohan. Oh nunggu pulpennya, oke. Ini tenang saja, ini enggak ada perbandingannya, enggak ada apa namanya ujiannya itu dalam kehidupan masing-masing. Sudah, oke. Yang ketiga, apa yang kira-kira akan saya hidupkan lagi secara pribadi dalam kelompok atau dalam kelompok secara pribadi, apa yang mau saya hidupkan lagi dalam diri saya maupun dalam kelompok, sekaligus mungkin apa yang akan Anda lakukan di situ, maksud saya. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk menghidupi nilai-nilai baik yang terjadi di dalam TKMV yang lalu? Apa yang mau atau bisa saya lakukan lagi? Bukan harus, ya, hindari kata harus, karena kalau pakai kata harus itu nanti jadi moralistik, seolah-olah orang harus melakukan. Enggak, tapi yang bisa Anda lakukan. Ini saya enggak nanyakan yang harus dilakukan, enggak. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan secara pribadi, untuk pribadi, tapi juga untuk kelompok, kira-kira apa? Jelas? Kalau nggak jelas tunjuk jari, saya nyantai aja. Nggak jelas tunjuk jari, Romo Korodok. Nggak jelas tadi, GJ. Ngomong saja. Ya, sudah? Yuk kita coba renungkan yang keempat. Keempat. Apa usul-usulmu dan saran-saranmu untuk TKMV selanjutnya? Kamu kan udah mengalami, ya, bagaimana dalam keterbatasan misalnya yang di Magetan gitu, ya, mandi berebut tempat, ngantri panjang segitu, udah gitu udah terlanjur masuk pas airnya habis gitu kan, ngalami kan? Karena saya perhatikan itu krisis di Magetan itu nggak nyangka kayaknya panitia kalau yang ikut itu akan sangat banyak. Aulanya cukup tapi ternyata untuk mandi itu luar biasa antriannya gitu, ya. Dugaan saya 50% gadus. Cuci muka tok langsung dibedai itu. Ya, ngono ya. Ya. Tapi sekarang apa usulmu? Adakah sesuatu yang berharga dan perlu ditindaklanjuti? Adakah yang perlu diubah? Tulis satu kata juga. Ya. Kalau perlu diberi nomor, ya, 1, 2, 3, 4. Men gampang nanti. Adik-adik sekalian, ini jumlahnya tidak sebanyak waktu TKMV hari H pelaksanaan TKMV, bukan pada saat reuni ini. Waktu reuni ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Pakai kesempatan ini sungguh-sungguh, pertama untuk kenalan lagi.
Ya, kan ini datang dari berbagai tempat. Mungkin ketika Anda berkelompok sudah diacak berdasarkan warna. Ada warna di sini, saya kira. Nah, ketika Anda diacak berdasarkan warna, ketika Anda kumpul kenali lagi. Jadi sebelum ngomong kenalan dulu, pastikan bahwa Anda kenal. Dan juga nanti pastikan bahwa itu ditutup dengan doa kelompok. Nah, kita akan di kelompok nanti akan diatur oleh kakak-kakak yang lain. Setelah ini saya serahkan, Anda akan pergi ke kelompok-kelompok, Anda akan ngobrol. Apa yang diobrolkan? 4 hal tadi. Jelas ya? Obrolkan 4 hal tadi. Terserah ngaturnya. Mau jawab dulu nomor 1, oke. Tapi bisa juga langsung satu orang tuh udah langsung 4-4-nya supaya enggak mindon gaweni istilahnya orang Inggris itu. Ya, supaya enggak kerja 2 kali langsung sekali jawab ya langsung 4-4-nya. Tapi dengan tenang, jangan kayak orang anak sekolah yang menjawab jawaban pertanyaan 1, 2, 3, enggak. Ceritakan kenapa itu berarti bagimu, kenapa kamu syukuri, kenapa kemudian membekas di dalam diri Anda, dan Anda punya rencana apa. Ya, jelas ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya serahkan kembali kepada kakak-kakak yang akan mengatur kelompok. Kita sambut dengan 3 tepuk tangan untuk Kak Yosef. 1, 3 tepuk tangan. Kakean. 3 tepuk tangan. Banyak tepuk tangan. Oh, ini Kak Yosef ini keren kok. Beri 4 tepuk tangan buat Romo Parno. Senior, soalnya harus lebih tinggi lagi. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam kelompok untuk sharing terkait hal-hal atau yang sudah disampaikan oleh Romo Parno. Silakan mengambil tempat yang nyaman namun tetap di area dalam aula. Senyum dulu dong, kayak orang kecapean gitu. Nah, adik-adik gimana? Tadi udah ditanya, tapi membandingkan antara reuni dengan TKMV yang dialami. Hari ini perasaannya gimana? Ketika teman-teman ketemu lagi, entah yang memang sudah kenal maupun yang dulu rasanya aku ingat wajah ini, baru ingat lagi namanya gitu. Siapa yang dapat tambahan teman lagi dari TKMV ini? Katakan siapa yang dapat 3 teman? Yang minim 3 teman kira-kira. Yakin dapat 3 teman baru? Adakah yang dapat 5 lebih? Atau 5 teman? Tunjuk jari yang dapat kira-kira 5 teman. Loh, masa nggak tambah? Yang dapat 5 teman? Loh, nggak dapat kamu? Oh 5, oke. Siapa dapat antara 5 sampai 10 teman baru lagi? 5 sampai 10 teman. Aku sih nggak maksakan sampai ratusan karena jumlahnya nggak ada 100. Ya baik adik-adik sekalian. Reuni itu Anda pasti sudah tahu bahwa maksud reuni itu adalah untuk apa? Ya ketemu lagi lah, oke lah. Tapi apakah hanya ketemu lagi?
Reuni. Apa itu? Apa? Untuk bersatu kembali, untuk menjadikan kita unus lagi, una lagi, menjadikan kita satu lagi, re itu lagi. Apa yang mau kita satukan? Selama ini adik-adik tentu saja tidak di dalam program yang sama. Jadi kalau hari ini ketemu ada banyak hal, tadi sesuai dengan tema besarnya tadi apa? Tema besarnya one heart, satu hati, one heart, satu hati. Dan ada yang mungkin merasakan bahwa kita itu dipersatukan oleh satu ikatan hati yang sama yang mengumpulkan kita ini. Karena apa kita kumpul di sini? Apa yang mau dipersatukan di sini? Spirit apa yang selama ini sudah membuat Anda berada di sini bersama-sama? Ayo dong, pinjam mikrofon satu lagi, supaya ini persoalan leadership. Ciri-cirinya gampang, orang yang akan bisa mempengaruhi orang lain itu kalau berani ngomong jelas. Nek ngomongnya itu susah, nanti akan mimpin apapun nggak banyak. Saya otomatis saja nanti yang ya. Tadi menyatukan hati. Apa yang dipersatukan? Apa yang selama ini telah menyatukan kita? Oke. Nah ini banter suaranya. Pakai mikrofon nggak? Mikrofon banter ini mesti nih. Badannya gede kok. Pemenang yang pinggir pantai Pogot sana. Iya, Rawo. Yang mempersatukan ya, Rawo. Ya, selama ini yang mempersatukan Anda apa? Yang mempersatukan kita adalah sebuah kebersamaan dan kepedulian, Romo. Kepada kepedulian. Kebersamaan dan kepedulian. Oke. Tapi akeh tonggo-tonggo itu yang ngomongnya sama tuh. Ya, kira-kira apa? Gak pertanyaan tadi apa, Romo? Lupa ya. Ya wes, pokoknya aku manut sampean aja. Karena kita sama-sama dalam kepedulian gitu. Oke. Ya, Romo. Apakah ada yang lain? Apa yang mengikat kita untuk sampai kumpul bersama ini? Spirit apa yang mau kita jadikan pemersatu ini? Pengen ketemu teman lagi, loh. Oh, hasrat pengen ketemu teman-teman. Yang lain silakan. Oke. Spiritualitas Santo Vincentius, Ro. Karena kita disatukan dalam satu nama, Santo Vincentius. Adik-adik sekalian, tadi secara tersebar Anda di dalam kelompok-kelompok menggali lagi apa yang telah menjadi mutiara di dalam hidupmu. Mutiara jadi teko apa tuh asli ini? Kerang, kok jadi mutiara? Terjadi peristiwa apa kok jadi mutiara itu? Hah? Iya, kenapa jadi mutiara? Tapi lalu mutiara itu ketika dibentuk itu kita jadi mahal banget. Iya. Kenapa? Dibentuk kok jadi mahal itu kenapa? Karena diproses untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Apa yang misalnya mutiara jadi bernilai karena apa? Karena diproses yang kayak Ya. diulas-ulas gitu lah dong. Karena ada prosesnya kemudian dibuat bentuk, kadang bentuknya itu artistik, bagaimana ada yang bentuknya itu membuat cahaya yang dari tempat kecil itu memancar, ya kan? Itulah mutiara. Intan mutiara jadi mahal karena dari lekuk-likunya itu lalu memancarkan sesuatu. Saya tadi ketemu peserta dari Ambalau. Mana tadi? Di belakang sana, oh panitia. Panitia dari Ambalau. Ambalau itu Kalimantan Barat yang agak ujung ke sana gitu, mendekati Kalteng. Di sana banyak sekali penambang emas. Banyak sekali penambang emas. Bukan yang gede-gede, yang kecil-kecilan istilahnya melenggang. Melenggang itu mencari emas dengan cara melenggang begini memang. Kemudian mereka itu kalau malam, kalau sudah terkumpul, mereka akan memproses dengan membakar sampai menyala. Dibakar itu,
pakai panas berapa derajat Mas? Kira-kira? Enggak tahu, mungkin sampai 600-an ke atas, 600-an derajat ke atas untuk memecahkan semua jenis debu sampai tertinggal hanya mutiara, hanya emasnya saja. Nah, adik-adik sekalian, Anda telah berproses selama ada yang beberapa tahun, ada yang setahun, dan kemudian Anda sharingkan lagi, berharap ini jadi mutiara nanti ketemunya itu. Karena itu yuk coba kita sharingkan lagi, kita angkat apa yang ditemukan oleh teman-teman kelompok lain. Silakan mulai dari kelompok mana, karena waktunya terbatas, kita tidak akan berlama-lama sampai jam berapa? Agatha, saya jam berapa lupa? 10.30 atau 11.30? Oke, yuk sampai kira-kira jam 11 ya. Kita akan bagi selama 60 menit ini, paling tidak ya satu kelompok lah 5 menit lah, jangan terlalu lama, maksimal 5 menit. Yuk silakan mulai dari kelompok mana? Oke, ayo Ungu, Pasya, ya, ayo silakan. Oh ya, kelompokmu siapa yang akan Ya oke, berdua. Oke. Ya silakan. Apa? Satu saja atau dua boleh, berdua juga boleh. Jadi gantian mengucapkan boleh. Ya silakan. Berdua. Sini nih. Aku sendirian kayak Romo nanti. Ya oke. Kalah pamor ambek sing gawede ini. Ya silakan. Kelompok ungu. Ya, kelompok ungu. Ini adalah buah sharing kami, buah dari sharing kami. Yang pertama adalah apa yang disyukuri dari kelompok kami, dari kelompok ungu. Yang pertama adalah hidup, terus kedua adalah gembira atau sukacita, yang ketiga perubahan, yang keempat semangat. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena setelah kegiatan yang kami lalui di TKMV kemarin, tim kami banyak merasakan hidup yang ternyata lebih baik lagi dalam bersyukur, dimana di hidup yang mungkin menurut kita saat ini adalah kok gini-gini aja ya hidup ini ya, atau kok hidup kita stagnan di sini aja ya, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Tapi menurut orang-orang luar atau nggak usah jauh-jauh, teman-teman di sekitar kita banyak yang pengen hidup seperti kita gitu. Itulah yang menjadi bersyukurnya di hidup kami. Terus gembira karena TKMV bertemu dengan teman-teman yang berbeda dari berbagai paroki juga daerah, itu menjadi gembira, mendapat teman baru, relasi baru, saudara baru. Mungkin ada yang dapat jodoh di TKMV, ya itu juga sebuah karya TKMV yang bagus. Habis itu perubahan. Nah, perubahan ini berkesinambungan dengan yang pilihan kami yang pertama, hidup. Dari kegiatan TKMV itu banyak teman-teman yang mengalami perubahan, Romo, dari share hidup, termasuk saya sendiri. Saya sebelum TKMV mungkin hidupnya lebih banyak bersenang-senang atau gimana, dan banyak menuntut gitu kan. Tapi setelah ikut TKMV ternyata terutama di kegiatan exposure ya, dari kegiatan exposure itu yang banyak membuka mata dan menampar teman-teman di kelompok ungu ini, akhirnya menjadi perubahan, banyak memberikan perubahan di hidup dari kelompok ungu gitu loh. Terus yang kedua, yang paling diingat adalah yang pertama adalah bersyukur, yang kedua exposure. Terus ada teman-teman dari kelompok ungu yang ingat materi dari Romo Freddy, terus kesederhanaan serta kepedulian. Yang paling diingat ini bersyukur adalah yaitu tadi sama dengan yang pertama, bahwa setelah TKMV
Kami kelompok ungu lebih banyak bersyukur dengan hidup yang telah kami miliki saat ini, bahwa ternyata di luar sana masih banyak orang yang hidupnya mungkin berada di bawah kehidupan kita, dan dari teman-teman yang kurang bersyukur akhirnya menjadi lebih bersyukur lagi dengan hidupnya yang mungkin dirasakan notabene stagnan di situ-situ saja, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, tapi kami akhirnya lebih bersyukur kembali. Terus exposure, ya dari TKMV inilah yang sering banget diingat oleh teman-teman peserta, karena di exposure tempat kita belajar, tempat kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin tidak kita kenal. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingat ya, kalau saya kan di 2022 kemarin Romo, itu di Magetan, teman-teman masih dibawahi uang 10.000 ya, masih ada yang ingat uang 10.000, kita tanpa dibawahi dengan adanya identitas ya. Di situ banyak, saya melihat dari banyak teman-teman itu ada yang kebingungan, nanti kalau kita dicakup Satpol PP itu bagaimana, nanti kalau kita ini bagaimana, dan ini bagaimana. Banyak ketakutan dan ketakutan yang terjadi sebelum kita melakukan exposure. Tapi setelah exposure itu tadi berjalan dan kita lalui, ternyata banyak pelajaran hidup yang sudah kita terima dan kita peroleh pada kegiatan exposure tersebut. Terus ada materi dari Romo Freddy, itu teman saya Nando, ini yang merubah banyak hidupnya Romo, dari yang dulunya tidak suka apa-apa sekarang suka apa-apa, iya, dan menghindari banyak berbagai hal. Terus kesederhanaan sama tadi. Terus yang ketiga, apa yang dihidupkan untuk kelompok ini adalah, yang pertama adalah kebersamaan, kekompakan, kepekaan, hidup berkomitmen, tidak baper, dan komunikasi. Nah, kepekaan, ya, kepekaan, kadang kita kurang peka terhadap teman kita satu kelompok. Terus kekompakan, banyak teman-teman yang kita datang ke sini kan tidak tahu kita dimasukkan di kelompok mana, dijadikan di kelompok mana. Pasti kita tahu bahwa kita nggak akan satu kelompok dengan tempat asal kita, pasti kita akan dipecah. Nah, bagaimana itu tadi kita menerima teman kita yang sekelompok, gimana kita membangun sebuah kebersamaan yang notabene tidak menjadi orang yang baperan. Nah, ada yang di situ kami menulis tidak baperan. Terkadang ada teman-teman yang merasa temannya, ini kenapa sih anak ini kok aktif banget, atau kenapa sih anak ini kok diam banget, atau merasa terganggu atau gimana. Itu juga akhirnya menjadi pola pikir kami tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Kalau teman-teman tidak membuka diri untuk orang lain, dan teman-teman juga tidak bisa merelakan dirinya untuk orang lain dalam arti yang berbeda ya teman-teman, itu maka kita tidak akan adanya komunikasi, tidak adanya kekompakan, dan tidak adanya nanti kebersamaan kalau teman-teman masih menutup diri untuk teman-teman yang lain, baik itu satu kelompok dan juga satu ruangan ini. Terus yang keempat, saran untuk panitia TKMV, nah ini yang paling besar teman-teman, adalah fasilitas. Saya nggak tahu, fasilitas terutama dari teman kelompok ungu adalah fasilitas, mungkin bukan dari tempat tidur sama makan, tapi di kamar mandi. Teman-teman banyak mengeluhkan fasilitas di kamar mandi, baik dari segi air dan juga kamar mandinya jauh. Terus yang terakhir adalah ada yang teman-teman yang meminta sertifikasi Romo, kalau kegiatan TKMV ada bentuk sertifikat atau apa, atau kenang-kenangan untuk teman-teman bisa dibanggakan, dibawa pulang atau dipajang di rumah. Itu aja dari kelompok ungu. Terima kasih, saya Surya. Terima kasih. Terima kasih. Ya nanti biar diperhatikan, karena rupanya kita ini selama ini ya, saya memandu TKMV sebelum-sebelumnya, sebelum Magetan ya, itu saya masih banyak terlibat. Nggak terlalu kepikir tentang sertifikat, karena bayangan saya dan juga teman-teman nggak sampai seformal itu.
Tetapi kita orang muda ini kadang juga perlu kenang-kenangan kan ya. Mungkin sertifikat dengan foto bersama di situ, lalu ada tulisannya tempel di dinding kamar, tidak untuk ngelamar pekerjaan ya. Tapi kalau memang bisa untuk ngelamar kerjaan, boleh. Ya. Saya pernah ikut TKMV tahun 2017 ya. Saya pernah ikut TKMV 2018, boleh untuk ngelamar kerjaan. Semoga nanti kepikir di situ. Ya, baik, adik-adik, nanti kita masuk ke kelompok berikutnya. Sementara akan masuk kelompok berikutnya, nanti kakak-kakak akan ada yang membagi snack. Jadi snacknya sambil duduk-duduk di sini, nyantai, minum sudah bawa, snack dimakan di sini. Sekarang kelompok mana yang akan lanjutkan? Oke, silakan. Rio atau siapa? Oke, Rio. Helen, kangen Len? Iya, oke, berdua. Tak sebut namanya langsung ikut berdiri. Oh enggak. Ya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rio dari kelompok hitam akan Kelompok sharingkan hitam. Iya, hitam. Kelompok hitam akan men-sharingkan hasil diskusi kita dari beberapa pertanyaan yang ada di depan. Untuk yang pertama, yaitu apa yang disyukuri saat ikut TKMV pada saat itu. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah kebersamaan dan menghargai. Di situ ada poin kebersamaan, yaitu belajar berinteraksi. Jadi teman-teman, terkhususnya saya juga waktu pertama kali ikut TKMV juga belajar berinteraksi, di mana di waktu itu, di umur itu kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin umurnya di bawah kita, mungkin umurnya di atas kita jauh. Kita belajar berinteraksi di situ. Dan yang kedua itu apa ya? Saling menghargai perbedaan. Di mana kita dari daerah mana, dari Papua, dari Malang, dari Surabaya, dari Jakarta, memiliki banyak ragam bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Tapi kita belajar menghargai di mana kita dari daerah yang berbeda, dari asal yang berbeda, kita saling menghargai di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang apa ini tulisannya? Ya, pertanyaan kedua, yaitu poinnya merasa dicintai. Pertemuan itu apa yang paling diingat, yaitu merasa dicintai. Jadi ketika kita hadir di TKMV ini, kita merasa dicintai. Dicintainya ya dari kelompok kita, dari panitia, dari hasil interaksi kita sebelumnya. Itu kita merasa dicintai dan bersyukur karena kita sudah hadir, membagi waktu kita untuk hadir ke TKMV ini. Lalu poin keduanya antusias. Jadi beberapa dari teman kita antusias untuk hadir ke TKMV ini, apalagi ada acara reuni ini juga, beberapa dari teman-teman juga berantusias untuk mengikuti TKMV ini. Pertanyaan ketiga, kita menjawab mencintai. Setelah kita merasa dicintai, kita ingin melakukan hal-hal yang telah kita dapat, yaitu mencintai kembali. Mencintai kembali dengan cara berkomunikasi dengan teman-teman, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita menanggapi sesuatu, merespon sesuatu dari lingkungan sekitar kita, dari teman-teman kita yang telah berinteraksi dengan kita. Lalu poin keduanya semangat dalam mencintai hal-hal kecil dari kelompok kita, teman-teman baru kita yang baru kita kenal. Kembali lagi ke poin awal, yaitu berinteraksi dengan sesama. Untuk poin 4, yaitu kritik dan saran, mungkin tetap ditekankan ciri khas. TKMV ini punya ciri khas, ya betul ya Romo ya. Punya ciri khas, banyak ciri khasnya, yaitu kayak tadi malam kita makan bersama, eksposur, juga kebersamaan yang sudah
dilalui itu minta tolong jangan dihilangkan. Yang poin kedua sama seperti kelompok abu-abu, fasilitas. Fasilitas ini lebih ditekankan ya, mungkin kamar mandi, setidaknya walaupun kamar mandinya jauh itu mungkin panitia bisa mengecek airnya itu ada apa enggak. Nah mungkin bisa diakali dengan cara malamnya mungkin ditandon apa gimana, menyediakan stok air biar, soalnya rata-rata yang perempuan Romo itu apa namanya responnya airnya sedikit kurang, jadi harus menunggu lama. Ya bener ya Helen dan Ayu ya, airnya kurang biur, kurang puas katanya kalau mandi. Nah itu dari kelompok hitam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kelompok hitam. Wah, yang ngomong juga kaosnya hitam. Helen sesama warna gelap mau maju? Enggak, baik. Ya kita belajar sesuatu, ingat lagi apa yang dikatakan oleh Rio teman kita tadi. Pengalaman kelompok ini yang telah mereka sharingkan. Ya sekarang kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya adalah kelompok Oke. Ketawa dulu. Ya, buka rahasia. Saya dulu aktif bersama kakek nenek dia. Jadi aku tuwek banget yo. Ini opa omanya ini dulu aktivis paroki Santo Vincentius Apaulo. Anak-anaknya Mudika, zaman saya frater. Lah kok saiki ambek anake meneh, jadi mbek putune. Wis soroi, membuat saya merasa tua. Silakan kelompok apa? Dari kelompok Jingga yang kertasnya paling beda sendiri bentuknya. Oke, silakan. Oke. Dari diskusi kami, sharing kami untuk pertanyaan pertama, apa yang kami syukuri dengan ikut TKMV pada masa itu? Ada perjumpaan, kebersamaan, kepedulian, dan cinta kasih. Perjumpaan ini dengan teman-teman dari luar, yang pasti luar kota, kayak kami ada beberapa dari Malang ketemu dengan teman-teman Surabaya, teman-teman dari Kalimantan, dari Jakarta, seperti itu. Terus kebersamaannya juga, jadi dengan acara ini bisa bersama dengan teman-teman dari luar keuskupan, itu yang kami syukuri. Mungkin lanjut untuk pertanyaan kedua, apa yang membekas dan paling berkesan bagi kami? Kami berenam sepakat bahwa yang paling berkesan adalah exposure. Karena memang kami pun berenam ini pertama kali merasakan exposure ya di TKMV, kira-kira begitu. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang kira-kira akan kami hidupkan lagi dalam pribadi atau dalam kelompok setelah ini? Yang akan kami hidupkan lagi adalah semangat kaum muda untuk mengunjungi lingkungan sekitar. Jadi bukan dari paroki mengunjungi stasi atau dari paroki mungkin mengunjungi panti asuhan, enggak. Kami berencana melakukannya dengan sederhana, yaitu lingkungan sekitar, teman-teman yang mungkin non-Katolik atau orang lingkungan kita yang Katolik tapi nggak pernah keluar rumah, misalnya di dalam rumah terus, nggak pernah aktif kegiatan lingkungan. Nah, orang-orang seperti itu yang rencananya akan kami kunjungi, begitu. Kemudian untuk usul saran TKMV selanjutnya, yang pertama adalah reuni bisa diadakan mungkin 5 tahun sekali, jadi supaya jenjangnya tidak terlalu jauh, semangatnya pun masih membara. Jadi kayak kalau misalnya 10 tahun ini terlalu jauh, pada akhirnya yang angkatan awal-awal juga sedikit yang berpartisipasi. Kemudian juga selanjutnya usul sarannya adalah penyediaan fasilitas seperti stop kontak yang cukup, karena kita semua tidak bisa hidup tanpa HP untuk saat ini. Kira-kira begitu, terima kasih.
Terima kasih. Tulisannya singkat, ngomongnya juga singkat. Baik. Tapi kita ingat lagi, oh maaf, nama panggilanmu siapa Dil? Lupa. Nama panggilanmu? Wena. Oh, Vena. Oke. Kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh Vena, pengalaman terutama sentuhan yang luar biasa lewat exposure. Dan ini bukan hanya Vena, tapi mewakili teman-teman kelompoknya. Oke, kelompok mana lagi sekarang yang mau maju? Oke, silakan. Tadi ini udah tunjuk tangan ya, nanti habis ini langsung ke sana ya. Oke. Kelompok apa ini? Biru. Oke. Namamu siapa? Rio. Oke, dari kelompok biru daun, nanti hijau laut. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Saya akan menjelaskan tentang hasil yang setelah kami diskusi mengenai kegiatan TKMV yang telah kami alami. Soal pertama, apa yang telah kami syukuri? Dari kelompok kami, yang paling kami syukuri itu ada 4 poin penting: kebersamaan, hidup, peduli, dan pelayanan. Hidup, bagaimana cara kita melihat orang dengan sisi yang berbeda, membuat kita semakin bersyukur tentang hidup yang kita jalani sekarang. Jangan melihat orang hanya karena oh dia lebih enak dari saya, tetapi kita tidak tahu apa yang dia rasakan sebenarnya. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur di dalam hidup ini. Kemudian kebersamaan, karena bisa bertemu dengan orang-orang luar pulau, mengenal adat dan budaya mereka, bagaimana mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua, apa yang paling kami ingat? Dari kami berenam, yang paling kami ingat itu adalah kegiatan exposure sendiri. Walaupun ada kegiatan yang sedikit tidak mengenakan karena ada beberapa dari kelompok kami yang hampir keserempet atau apa karena kekurangan keamanan. Pertama, kedua, melalui exposure itu sendiri kami melihat bagaimana orang-orang miskin dan tertindas itu dari segi kacamata seorang Vincentian sendiri. Bagaimana kita melihat orang yang tersingkir, miskin, bagaimana cara kita mendekati mereka, mengajak mereka berkomunikasi lebih dalam. Ketiga, apa yang akan dihidupkan dari TKMV ini? Ada kepedulian, semangat Vincentian, partisipasi aktif. Kepedulian, kita di exposure dilepas dengan uang 10.000. Tapi ketika kita dilepas dengan uang 10.000 itu, kita hanya meringankan ekonomi mereka. Tapi kita juga harus belajar sebagai pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik itu akan tidak sengaja mendengar segala keluh kesah mereka. Karena banyak orang yang tidak berani untuk menceritakan segala sesuatu kepada orang-orang yang baru. Jadi kita tuh harus bisa, selain membantu secara finansial mereka dengan membawa uang 10.000 itu, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik bagi mereka. Segala keluh kesah mereka, karena secara tidak sadar ketika mereka menceritakan keluh kesah mereka, mereka akan menjadi lega. Oh, rupanya masih ada orang yang peduli dengan saya, dengan keadaan saya seperti ini. Keempat, saran, kritik dan saran. Mungkin TKMV bisa lebih lama karena kalau cuma 3 hari, bangun tidur sudah besok hari, bangun tidur sudah besok hari dan selesai di sini. Ya, karena pengalaman sendiri, saya bertemu saudara saya yang 10 atau 8 tahun tidak pernah ketemu, kemudian dipertemukan kembali di TKMV 2022 kemarin. Dari Kalimantan Barat, Sintang. Kemudian ciri khas kita bersama yaitu makan bersama, karena sebagai anak kos sendiri pasti tahu rasanya bagaimana makan sendiri di kamar, tak ada orang yang diajak sosialisasi. Jadi ketika kita datang di sini makan bersama, ya kita bisa melihat wajah orang di depan, ngobrol satu sama lain, bagaimana ceritanya hari ini, gimana keadaannya dia hari ini. Jadi tidak mengurung diri di kamar, jadi bisa mendengarkan cerita-cerita orang lain dan menambah pengalaman hidup kita sendiri. Terakhir, dokumentasi itu harus lebih kamuflase ketika exposure.
Karena ketika seseorang itu bisa sadar kamera, dia pasti akan marah, kenapa kami difoto, kenapa kami difoto. Jadi ketika exposure, bagian dokumentasi mungkin bisa lebih hati-hati dalam mengambil gambar. Sekian dari kelompok biru, terima kasih. Rio dulu ikut yang tahun berapa? 2022. Oh, tahun lalu. Oke, terima kasih. Mungkin di awal reuni ini sudah diinfo bahwa tahun ini sebenarnya ada 2 TKMV. Sudah diinfo itu ya? Oke, yang pertama tepatnya di Papuanya mana? Paroki, posisinya Tovoi. Ya, Kristus Terang Dunia Tovoi. Di sana ada 3 paroki, yaitu paroki Tovoi itu sendiri. Kedua adalah tempatnya Mbak Kristin mana? Amban Manokwari, dan ketiga di Wasior. Itu 3 paroki menyatu. Kemudian di Kalimantan Barat. Jadi untuk saat ini saya kira kita harus mengapresiasi teman-teman panitia, kakak-kakak yang telah menyiapkan ini, yang punya waktu sangat singkat, cuman sebulanan, nggak sampai mungkin malah. Tepuk tangan untuk mereka semua. Saya ngomong ini karena ada usulan kalau melaksanakan yang lebih lama gitu ya. Ya hari ini kita bersyukur meskipun tidak lama, cuman sehari semalam, tetapi tetap diselenggarakan supaya kita tidak bolong. Ini tidak pandemi kok tiba-tiba kosong. Nah itu. Oke, itu selingan saja. Silakan dengan snacknya santai dimakan. Juga mungkin baik juga kamu mengenali kebiasaan TKMV. Kenapa TKMV itu baru 2 TKMV ini saya lihat mewah sekali. Pernah ikut tahun berapa? Belum pernah ikut. Frater ya? Bruder. Oke. OMK mana? Ada wajah calon Romo itu. Dari peserta dari mana? Peserta mana? Sini KR ya, oke. Jadi TKMV itu mulai tahun lalu itu lumayan mewah saya lihat itu. Sebelumnya siapa yang pernah ikut sebelumnya? Sebelum Magetan siapa ikut? Makannya bagaimana? Selalu dengan nasi bungkus. Baru mulai tahun lalu itu ada seperti mangkok-mangkok semi prasmanan gitu ya. Boleh tambah lagi itu. Sebelumnya selalu nasi bungkus. Untuk apa? Apakah karena kere? Enggak, sengaja. Kita sengaja mau menyesuaikan dengan kalangan masyarakat Indonesia yang hidupnya lebih terbatas daripada kita. Tetapi tentu saja jangan sampai kelaparan, ya tetap cukup. Masuk nasi bungkus ya rodok gede. Biasanya kalau Frater Jo bisa menghabiskan ya? Bisa. Frater Jo makannya banyak kok. Oke, sudah duduk manis dengan kue masing-masing. Silakan melanjutkan. Kelompok apa ini? Kelompok kuning Mario, silakan. Siap. Terima kasih Romo atas waktunya. Saya dari kelompok kuning yang posternya ada kita bentuk cinta. Jadi Romo, ada alasan kenapa di poster kami kelompok kuning itu postcardnya kami bentuk cinta Romo. Nah ini kami bentuk cinta. Jadi dari pertanyaan 1, 2 dan pertanyaan 3 kami dasarnya menemukan bahwa cinta kasih adalah dasarnya Romo dari semua yang kami dapatkan ketika TKMV. Jadi pertanyaan pertama, apa yang disyukuri? Yang disyukuri itu adalah cinta kasih yang memunculkan semangat yang baru Romo. Dari kami yang sebelum TKMV melihat orang yang miskin di depan kita merasa cuek, kita merasa tidak peduli. Yang penting aku tetap di jalanku sendiri, aku tidak peduli dengan mereka. Tapi setelah kita TKMV, kita mulai bisa memandang mereka dari
kedalaman hati kami Romo. Jadi ada cinta kasih yang memunculkan semangat yang baru, baik dalam hal tadi maupun dalam pelayanan kami di gereja. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang berkesan juga cinta kasih dari semua teman-teman dan orang-orang yang kami temui selama TKMV. Jadi yang kita temui, yang kita rasakan adalah cinta dari semua teman-teman kami Romo. Ada kebersamaan, ada saat-saat kita rekreasi bersama seperti tadi malam, dan juga saya ikut yang 2022 ketika exposure kami merasakan kehangatan cinta dari orang-orang yang menurut saya sendiri selama ini tidak pernah saya pandang Romo. Dan juga dari teman-teman tadi banyak kesaksian tentang bagaimana setelah TKMV itu berkesan, kemudian membuat semangat baru dan cinta baru muncul. Kemudian yang ketiga yang ingin kami hidupkan juga adalah cinta kasih juga Romo. Jadi pengalaman dan peristiwa TKMV tadi membuat kami ingin menumbuhkan semangat cinta kasih untuk kami bisa menghidupi spiritualitas Santo Vincentius. Jadi kesimpulannya ada di bawah poster itu, yaitu menjadi kaum muda yang memiliki semangat Vincentian dengan 5 spiritualitas dan keutamaan Santo Vincentius. Kemudian kritik dan saran tadi tentang air sudah dibahas, tentang inovasi untuk kedepannya supaya ciri khas dari acara TKMV ini tidak berubah, supaya semua bisa merasakan seperti apa exposure, seperti apa menjadi orang yang sederhana, seperti apa menjadi orang yang kekurangan. Dan sudah mendengar dari pengalaman baik dari tahun 2022 maupun juga tahun 2018. Begitu Romo dari kelompok kuning. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kuning dan Mario. Terima kasih. Nanda tahun berapa? TKMV tahun berapa? Ojo sampai keselak ya. Oh. 22, oke. Banyak yang tahun lalu. Oke. Kelompok berikutnya. Oke. Kelompok ini dulu, kelompok apa? Kenapa kaosmu Give More? Tahun berapa ini? 2019, ya. Karena Give More itu 2019 yang kemudian dicetak lagi oleh Romo Stanis di Paroki Pandaan untuk umat Pandaan. Jadi kaos ini dicetak lagi sama Romo Stanis untuk umat Pandaan. Oke, silakan Anton dari kelompok abu-abu. Oke. Terima kasih atas waktunya Romo. Saya perwakilan dari kelompok abu-abu. Untuk jawaban yang pertama, apa yang kita syukuri melalui kegiatan TKMV ini yaitu momen kebersamaan dalam rangkaian acara. Ya, dengan adanya acara TKMV ini kita menjadi lebih mengenal satu sama lain dan mendapatkan banyak teman baru, dan kebersamaan itulah yang membuat kami bersyukur ada di acara TKMV ini. Yang kedua, apa yang berkesan dari acara TKMV ini yaitu kenangan berkumpul saat kegiatan exposure. Dengan kegiatan exposure ini kita kan di pasangan berdua-dua. Nah, dengan pergumulan kita dengan kaum yang kita kunjungi itu, kita dapat tahulah apa yang dia rasakan sehingga kita bisa tahu dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, lanjut yang ketiga. Yang kita hidupi dalam kegiatan dari kegiatan TKMV ini yaitu bersyukur
terbuka, ketulusan dalam semangat Vincenzian. Ya, dengan kita mengikuti kegiatan exposure, kita harus bersyukur bahwa apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, terbuka. Terbuka itu mau berkata apa adanya, dan yang selanjutnya ketulusan. Kita mau tulus melayani dan mau menjadi teman dalam kegiatan exposure tadi, sehingga kita tahu apa yang mereka rasakan. Yang terakhir itu semangat Vincenzian. Dengan adanya semangat Vincenzian, kita semakin memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang keempat, saran dan usul dari kami kelompok abu-abu, yaitu jangan bertele-tele. Ada saran dari salah satu anggota kelompok kami, yaitu acara itu kadang-kadang itu agak terlalu bertele-tele, jadi bisa kedepannya lebih on time lagi. Apa? Terakhir ngomong apa? Terakhir tadi ngomong apa? Lebih pas lagi, on time lagi waktunya. Pas, ya. Terus yang kedua, perbanyak kegiatan kelompok. Dengan kegiatan kelompok seperti ini, kita semakin mengenal satu sama lain, dan semakin akrab. Dan yang terakhir itu exposure. Exposure, ini kan ciri khas dari kegiatan TKMV ini. Ya, kami berharap dapat dipertahankan dan dan diperbaiki lagi ke depannya. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih, Romo. Oke, tepuk tangan. Makasih Anton. Anton juga apa yang Anton sendiri pribadi syukuri itu? Apa yang yang selama ini Anton sendiri kesentuh gitu apa? Hari ini tambah berapa kenalan? Kurang lebih 5 lah. Kurang lebih 5. Oke, tepuk tangan untuk Anton. Terima kasih. Kita dengarkan kelompok hijau. Mburi dhewe hijau. Kok ya tepak yo. Kelompok hijau satu-satunya yang kaosnya hijau. Hijau laut. Sini biru daun. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor satu, yang disyukuri dari kelompok kami itu semangat Vincenzian. Jadi dalam semangat Vincenzian itu membawa perubahan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rasa peka terhadap sesama dan langsung merealisasikan dalam kehidupan. Contohnya dari kita sendiri, ada yang berbagi nasi bungkus, ada yang berbagi sembako dan lain-lain. Itu salah satu semangat Vincenzian yang kami hidupi. Dan dalam semangat itu kita pasti memunculkan cinta terhadap sesama itu juga, dan diwujudkan dalam aksi nyata di dalam masyarakat. Dan tak hanya itu aja, kita sebagai kaum muda Vincenzian harus peka dan melaksanakan semangat Vincenzian
dari 5 keutamaan Vincentius. Yang kedua, yang berkesan dari kelompok kita itu exposure. Dalam exposure itu juga kita bisa merasakan empati yang memunculkan semangat. Semangat itu juga untuk bagaimana kita untuk melayani mereka. Jadi di dalam 2017, 2019 itu mereka datang ke masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang seperti apa semangat Vincentian secara teori, tetapi kita bisa mendengarkan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, di TKMV ini di tahun 2016 ada penagbisan Imam CM. Itu sangat berkesan bagi kelompok kami karena itu pertama kali, dan ada yang teman-teman kita dari paroki kita juga itu ada yang masuk ke CM gara-gara itu. Dan selanjutnya nomor 3, yang dihidupi. Yang dihidupi yang pertama semangat, solidaritas, dan melayani sesama. Jadi dalam semangat itu sendiri kita bisa mencontohkan dari diri saya sendiri. Misalkan dari sebelum 2016 saya TKMV, itu saya pasif banget dalam pelayanan, tidak ke gereja kalau diajak gak mau dan lain-lain. Setelah diajak TKMV, saya menjadi aktivis gereja dalam pelayanan terutama di OMK, dan itu menjadi OMK masa emas di paroki saya. Yang kedua, melayani. Dalam melayani itu di kelompok kita itu ada yang setiap minggu mengasihkan nasi bungkus ke tukang beca, orang pinggiran gitu, orang papa gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Semangat Vincentian itu juga dilakukan, tidak hanya cuman aktif di gereja aja, melainkan dilakukan di masyarakat juga. Yang selanjutnya kebersamaan. Di TKMV ini, setelah TKMV itu tidak hanya acara-acara biasa. Jadi kita juga berkabar dengan teman-teman, melakukan pertemuan misalkan, oh gimana yang dilakukan setelah TKMV. Itu kita lakukan karena di dalam hidup kita telah tertanam semangat Vincentian itu sendiri. Yang selanjutnya, ini yang paling menurut saya bisa dilakukan di paroki masing-masing ya. Di paroki Salib Suci di Kampung Nelayan Jakarta, di Kampung Nelayan Jakarta. Iya. Jadi di kelompok kami ada yang dari Jakarta juga, itu membuat komunitas setelah TKMV yang bernama Konvis, Komunitas Muda Vincentian Salib Suci. Jadi di dalam komunitas itu bergerak untuk melayani kaum papa. Misalkan di komunitas kelompok kami itu mengajarkan anak-anak dari PSK yang aktif maupun
yang sudah tidak aktif. Jadi mungkin dari PSK itu sendiri kurang bisa melayani anak-anaknya. Jadi di komunitas ini itu melayani misalkan mengajar matematika, misalkan mempelajari berhitung atau dan lain-lain, itu di komunitas itu tuh mengajarkan. Dan bukan hanya mengajarkan kaum anak-anak saja, di komunitas ini juga membagi sembako, membagi makanan. Jadi tidak hanya secara lisan, tetapi secara material juga memberikan. Dan akan tetapi di komunitas ini di akhir-akhir ini mungkin kurang berjalan karena masyarakat yang dilayani hanya misalkan datang saat pembagian sembako, pembagian makanan gitu aja. Kalau untuk misalkan teman-teman kita mengajar itu kurang ada yang datang gitu, Romo. Dan selanjutnya nomor 4, saran kami, jadi di saran kami itu bisa dilihat live in. Dan live in itu menurut kami masuk dalam 5 keutamaan Vincentius, yaitu sederhana. Jadi kami saran terhadap TKMV selanjutnya, kami misalkan para kaum ini ditempatkan di satu desa, jangan membawa HP, acaranya tidak boleh menggunakan teknologi, dan tidak boleh membawa materi-materi duniawi. Jadi misalkan HP, pouch, kalau rokok boleh itu. Jadi ya masa cowok nggak rokok ya nggak seru ya itu. Jadi menurut kelompok kami itu tadi diskusi itu masuk dalam keutamaan Vincentius. Dan salah satu yang kami tadi kurang setuju itu kamar mandi. Itu kamar mandi, kalau misalkan kalian ngeluh kamar mandi aja, yang di masyarakat umum gimana loh? Ada yang di sungai, ada yang di cuma pakai keran umum. Karena saya juga pernah merasakan live in di pegunungan. Kalau hujan dingin, kalau nggak hujan panas, air dingin banget. Jadi menurut saya cuman masalah kamar mandi itu nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan kalian suruh cari makan sendiri, ngambil kentang, ngambil itu, kalian nggak bisa mikirin itu. Kalau cuman kamar mandi menurut saya cuma hal sepele gitu. Nah itu saran dari kelompok kami. Terima kasih. Namamu siapa? Veno. Iya. Oh Veno. Nama lengkapnya Fenomena. Veno apa? Dionysius Arfi Veno. Oh Veno itu kan nama terakhirnya Veno itu. Iya. Nanti di belakang tuh ada Romo Pras tadi ya, itu dosen fenomenologi, filsafat fenomenologi. Kamu langsung kontak Romo Pras nanti ya. Dari paroki mana? Santo Pius X Blora. Blora. Bagus banget namanya, Frater Veno. Gitu. Setuju? Pada setuju loh, makasih. Luar biasa, ini melengkapi, saling melengkapi. Saya mencoba coret-coret untuk kira-kira gimana jalan berpikir teman-teman ini untuk kita nanti bisa tarik beberapa hal penting gitu ya. Masih ada kelompok satu lagi? Ada kelompok lain? Oke. Ya. Brian. Ini nama lengkapnya Brian Adam. Ya tadi ada yang mengusulkan
TKMV itu menjadi makin hangat. Saya kira tahun ini TKMV paling hangat terasa ya. Iya, saya dari tadi juga keringetan terus. Ya. Paling hangat memang ini. Selamat siang teman-teman, selamat siang Romo. Saya Teja. Di sini saya mewakili kelompok merah yang membara seperti siang ini. Dari hasil kami diskusi tadi ada beberapa poin yang kami rangkum ya. Dari keresahan sebenarnya, keresahan kami. Ada juga yang bersyukur. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda syukuri dengan ikut TKMV masa itu? Dari beberapa poin itu kami mendapatkan ada 4 poin. 4 poin itu yang pertama lebih peka. Lebih peka itu salah satu kelompok kami bercerita bahwa pengalaman exposure itu mengetuk hatinya untuk lebih peka terhadap orang lain, terhadap orang miskin. Yang awalnya dia cuek-cuek aja, mau ngapain aja, ya terserah lu. Enggak. Ya, sekarang enggak, karena terketuk, karena exposure itu sehingga dia menjadi lebih peka. Kemudian poin yang kedua, berjumpa dengan orang muda. Nah, ini sudah tahu kan ya, kalau jawabannya berjumpa dengan orang muda ini berarti siapa gitu ya, Ibu Lana sama Bu Desi. Ya itu beliau ibu-ibu ini sangat suka sekali untuk mendampingi orang muda, apalagi orang muda yang punya satu nilai yang sama, yaitu nilai 5 keutamaan Vincentian itu. Jadi mereka sangat bahagia, katanya seperti energinya di recharge lagi kalau ikut TKMV. Terus poin yang ketiga ada saling kenal. Jadi kalau saling kenal kita memang berenam itu menyetujui bahwa lebih saling kenal dari paroki lain, dari komunitas lain. Ya itu dari saling kenal itu kami juga akhirnya grup ada Mas di sini masih ada yang grup WhatsApp-nya dari tahun-tahun lalu masih aktif atau orangnya nggak berkurang gitu, ada nggak? Ada ya, kalau di grup kami ada. Orangnya nggak berkurang, sama-sama saling menguatkan, jangan keluar grup ya, jangan keluar grup. Tahun berapa itu Bu? Yang di Blitar berarti tahun 2019. Nah itu, jangan keluar ya, jangan keluar grup. Wah, keren. Kemudian poin keempat, saling berbagi pengalaman. Ini juga menanggapi dari hasil exposure, jadi beberapa teman juga punya pengalamannya masing-masing. Ada yang ketemu tukang cendol yang bisa menyekolahkan anaknya sampai S4 atau S4. Ya itu apresiasi tinggi, keren. Kemudian ada di pertanyaan yang kedua itu apa yang membekas dan Anda ingat setelah ikut TKMV pertama? Dari pertanyaan kedua ada 3 poin. 3 poin. Yang pertama yang jelas adalah identitas TKMV, yaitu pengalaman exposure. Pengalaman exposure ini membuat kamu lebih dekat dengan orang miskin secara langsung terjun, ya kan, tahu bahwa ternyata kayak gini, kayak gitu. Yang selama ini kita taunya santai-santai aja, ya kan. Ternyata ya ada orang yang memang di bawah kita, yang memang kita harus terjun langsung gitu untuk membantunya. Terus poin yang kedua, persaudaraan. Jadi poin ini juga kami ambil sebagai contoh bahwa yang grup dari tadi Ibu Lucy itu grupnya masih ada gitu. Jadi ada persaudaraan yang terbangun gitu loh. Walaupun itu hanya via HP ya, belum pernah ketemu lagi ya Bu ya. Iya, belum pernah ketemu lagi. Tapi ada persaudaraan yang buat kita itu kangen-kangenan. Kapan lagi ketemu rek? TKMV gitu. Terus mendapatkan keluarga baru sama aja. Kemudian yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu apa yang akan saya hidupkan lagi secara pribadi atau dalam kelompok setelah reuni ini. Jadi poin yang paling besar adalah 5 keutamaan Vincentian. Itu yang akan kami hidupi dan akan kami asah terus. Puji Tuhan kalau misalnya TKMV ini kan adanya setiap tahun. Jadi kita selalu disegarkan dengan 5 keutamaan Vincentian itu. Kemudian berani memberi diri untuk orang lain.
Kemudian yang ketiga, siap berkolaborasi dengan semua orang. Jadi saya rasa semua itu akan indah ketika semua itu bisa berkolaborasi. Nah, itu. Kemudian ada saran dari kelompok kami juga bahwa mengundang, kalau TKMV itu mengundang lebih banyak komunitas dari keluarga Vincenzian yang lainnya, sehingga terasa bahwa kehadirannya itu juga bukan semata-mata diundang, tapi memang dibutuhkan untuk bercerita, gitu Romo. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Brian. Ya saya senangnya itu kalau misalnya ya saya sambil nyetir gitu ya, kadang ketemu di jalan, Brian itu masih agak apal, mungkin karena mobil biru itu ya, jadi apal dengan mobil biru itu. Romo, ada cowok ganteng naik motor gagah gitu, itulah Brian. Makasih Brian. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Apakah masih ada? Sudah semua. Oh kurang satu, oke silakan. Kelompok yang biru sudah rasanya, hijau juga sudah. Oh kelompok putih yang maju merah. Ya. Ini kayaknya pernah lihat ini, rasanya ini seorang frater ini kayaknya. Kalian lihat kumisnya loh ya, frater ya betul ya? Ya iyalah, aku tahu dia kok. Pastoral di mana kamu? Salib Suci. Cilincing. Ya. Mana pasukan Salib Suci? Salib Suci. Oh, pantas ada ide-ide muncul dari Cilincing. Cilincing adalah daerah dengan segala kayak laboratorium Cilincing itu. Ada banyak hal yang muncul di sana dari zaman mbah-mbahnya Romo Wartadi dulu sampai sekarang. Banyak karya sosial inovasinya itu ada di Cilincing. Karena itu mata Keuskupan Jakarta larinya itu selalu melihat Cilincing. Sekarang tambah Tanjung Priok. Berbahagialah Anda. Betul, Romo. Silakan, Brother. Selamat siang semuanya. Saya Deo, perwakilan dari kelompok putih. Ya, dari hasil sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya belum pernah ikut TKMV. Saya tahu-tahu ikut reuni. Di kelompok saya ada 2 orang lagi selain saya yang belum pernah ikut TKMV, tapi langsung ikut reuni. Sedangkan yang lainnya 2 dari tahun 2019, 2 lagi dari tahun 2022. Jadi sebenarnya kami sedikit miskin akan pengalaman TKMV. Tapi berhubung teman-teman yang lain demam panggung, jadi yang diminta maju saya. Oke, sharing kami yang pertama tentang nomor 1, apa yang disyukuri atau dirasakan. Yang disyukuri dan dirasakan yang pertama adalah tentunya relasi. Bagaimana bisa menjalin relasi dengan orang-orang baru dari berbagai daerah dengan wataknya masing-masing, dengan berbagai logatnya masing-masing, di situ bisa menjalin relasi dan bersyukur 1-2 orang bisa menjalin relasi yang sehat itu sampai sekarang. Selain itu juga ada kebersamaan, relasi dan kebersamaan, dan mungkin yang paling oke itu adalah belajar mensyukuri hidup. Belajar mensyukuri hidup itu terutama dari pengalaman exposure. Salah satu teman kami bercerita dengan cukup dalam tadi pengalaman exposure-nya sampai meneteskan air mata, dan yang saya kira itu artinya TKMV-nya sungguh berhasil karena dia sungguh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Akhirnya itu bisa membuat kami atau teman-teman belajar untuk lebih mensyukuri hidup, lebih untuk tidak mengeluh dengan segala kekurangan yang ada. Mungkin seperti yang kita rasakan, fasilitas yang kurang dan sebagainya, syukurilah itu. Tadi kelompok hijau sudah menyinggung sedikit bahwa ya fasilitas kita memang kurang, tapi di luar sana banyak yang masih jauh tidak beruntung dari kita. Air sedikit ya nikmatilah itu, colokan untuk HP kurang, nikmatilah itu, syukurilah itu. Itu harus kita ingat karena salah satu semangat yang kita pegang kan semuanya sudah tahu, kesederhanaan dan mati raga. Jadi itu jangan hanya diingat dan dihafal, tapi cobalah untuk dihidupi bersama. Itu yang disyukuri dan dirasakan. Yang kedua, hal yang berkesan atau yang diingat
Yang berkesan saya balik, yang pertama exposure. Itu tadi exposure adalah pengalaman yang sangat kaya, pengalaman yang memberikan banyak insight baru tentang dunia yang begitu luas. Bagaimana susahnya menjadi seorang tukang becak, bagaimana susahnya menjadi seorang pedagang di pinggir jalan, bagaimana susahnya menjadi seorang loper keran. Itu akhirnya bisa kita ketahui dari sharing bersama orang-orang yang bersangkutan itu. Lalu sharing dalam kelompok akhirnya juga bisa memperkaya diri kita. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, karena pengalaman exposure itu kan dibatasi oleh waktu. Jadi kita tidak bisa menemui banyak orang, tapi dengan adanya sharing, pengalaman kita akan orang-orang miskin itu bertambah. Kita mendengar cerita dari teman-teman lain yang memiliki pengalaman yang berbeda. Nomor 3, tentang apa yang akan dihidupi secara pribadi atau kelompok. Nomor 1 adalah aksi nyata. Aksi nyata ini bentuknya ada banyak sekali, dan kelompok kami yakin teman-teman semua bisa menyebutkan apa saja aksi nyata yang bisa kita lakukan. Yang perlu diingat adalah melakukan aksi nyata itu. Karena yang cenderung terjadi, yang kelompok kami juga rasakan adalah euforia setelah mengikuti TKMV itu perlahan menurun lalu hilang begitu saja. Kita sudah mengikuti exposure, kita tahu susahnya orang miskin, kita berkomitmen untuk menolong mereka dengan berbagai cara. Tapi setelah selesai TKMV, kita kerap kali lupa dan akhirnya tidak dilaksanakan. Syukur-syukur kalau ada yang ingat, jangan lupa untuk bekerja sama. Bekerja sama artinya bisa mencakup lebih banyak orang dengan lebih banyak orang. Kalau mau masuk surga, katanya kan jangan sendirian. Jadi ajak temannya, maka kerja sama, tetap dengan saling berkomunikasi. Menjalankan aksi nyata dengan semangat Vincentian. Kita semua sudah tahu 5 semangat, 5 keutamaan itu. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Yang terakhir, usulan untuk kegiatan TKMV, karena yang paling berkesan adalah exposure. Jadi usulannya adalah kalau bisa kegiatan exposure diberikan waktu yang lebih panjang. Dengan waktu yang lebih panjang, jadi pengalamannya bisa lebih banyak. Misalnya berapa hari? Ya, Romo? Berapa hari? Exposure-nya berapa hari? 1 malam mungkin, Romo. Oh, 1 malam? Cukup, Romo, 1 malam. Lah turu tidur semua kalau malam. Kalau bisa itu ada yang ngomong bukan hanya sharing, tapi bisa coba mengalami yang dirasakan mereka, Romo. Iya. Terima kasih, tepuk tangan Romo. untuk kelompok Cuaks, kelompok putih. Ya. Ya dibalik. Kok bisa? Itu bisa dibalik. Nggak mungkin. Gampang dirotasi. Tolong dirotasi. Hanya gambarnya muter, di rotate langsung gini, tenang aja. Ya. Nah, dirotasi, Dek. Nah. Teman-teman sekalian, adik-adik, luar biasa sharing-sharingnya. Saya cuma mencoba membuat skema bagaimana teman-teman pertama bisa melihat hal-hal penting. Yang kedua, kakak-kakak pendamping termasuk Romo Habel, Romo Wicak yang akan menindaklanjuti, Romo Aldo nantinya punya gambaran apa sih kira-kira yang diharapkan oleh teman-teman sekalian. Karena itu saya mengajak untuk melihat apa hal-hal penting yang telah Anda ungkapkan. Rupanya yang sangat mewarnai hidup dan disyukuri oleh teman-teman itu adalah pertama soal relasi. Persoalan relasi. Sorry ya kalau tulisannya kayak gitu, karena ya memang saya dulu aslinya seorang dokter. Ya, jadi kalau nulis resep saya memang modelnya kayak gitu. Ya karena saya posisi miring harus nulis gini, ya udah. Relasi yang muncul dari kebersamaan teman-teman, dapat kenalan baru, makanya tak tantang dapat kenalan baru, pada komunikasinya menjadi solid. Nah, yang sangat penting juga bahwa kemudian dari TKMV itu apa yang mau dibangun? Membangun persaudaraan. Kamu dari mana? Surabaya, omamu wono. Namamu? Dip.
Kediri. Nah, Surabaya Kediri. Petrus dari Blitar. Iki cedaan Kediri, Blitar. Oke. Mana lagi? Regina dari Surabaya. Coba bayangkan. Kalau teman yang dari Surabaya itu kalau ke Kediri tahu bahwa ada Kalista. Kontak ke Kalista, kami mau ke Kediri, ketemu bentar yuk ning Kali Brantas. Guyu deh. Iya. Ya ojo suci kabeh, ketemu di Posarang. Apa ketemu ning Pastoran gitu ya boleh. Kalau mau ke Blitar, di sana ada Petrus, terus di omah ono. Kami teman-teman dari Kediri mau ke Blitar, boleh singgah, boleh tak kumpul no OMK. Luar biasa kan? Untuk mengatakan apa? Dengan TKMV itu kamu dibangun jadi saudara. Cirine saudara apa? Dekat. Cirine wong dekat apa? Ono rasa kangen. Sederhana toh? Kangen. Ngaku sedulur tapi nggak pernah kangen. Bojok. Bohong itu. Ya misalnya mau ke Surabaya. Nih mau ke Surabaya ndek omah ta sampean. Oh no aku tapi aku ndek Pastoran terus ngelaupo. Ini nek kegiatan di aula belakang. Oh ya wis. KR juga ya Dek ya? KR atau mana? Paroki mana? RPD. Kami mau ke Suramadu, golek apa? Golek carok jarene. Oh mampir Bulak Banteng. Sampai ndek omah ta? Oh no, tapi aku lagi ning Bulak Banteng. Mulya, ketemu ndek endi no ndek Pogot ten mana gitu. Misalnya itu. Sekali lagi untuk mengatakan bahwa kita saudara dan sesuatu yang sangat berharga untuk kita pikirkan sekarang. Yuk, bagaimana kita membangun jejaring? Apakah setelah TKMV itu terbangun grup-grup WA tertentu atau kelompok apa? Apa yang pernah terbangun dari grup yang terbangun dari TKMV? Pernah tergabung dalam grup apa? Apa contohnya yang pernah tergabung ada enggak? Yang pernah kontak lanjut dengan teman-teman luar kota ada enggak? Loh, kok enggak ono? Apakah enggak ada yang memotori sistem jejaring? Memang saya tahu yang di YKBS itu ya udah ngos-ngosan dengan program-programnya, kakak-kakak yang sudah ngoyo dengan persiapan-persiapan baru, tetapi jejaring tetap diperlukan. Karena apa dengan jejaring? Juga membuat kita tadi ada satu kelompok yang mengusulkan seperti mengembangkan sayap. TKMV ini ditingkatkan ke Kevin yang lain. Saya koordinator keluarga Vincentian Indonesia, saya sudah ngomong dan mestinya pada saat TKMV ini akan ada 3 peserta dari Pematang Siantar, mestinya. Tetapi karena diubah bahwa tahun ini reuni, maka mereka saya batalkan. Karena kalau reuni kan mereka nggak dapat exposure, nggak dapat, tiba-tiba harus kenalan dengan teman-teman yang sudah saling kenal duluan gitu kan, nggak balance. Makanya saya bilang, kalau gitu Pematang Siantar tahun depan. Padahal mereka sudah siap ngirim 3 anak dari Pematang Siantar. Karena apa? Karena di sana potensial sekali banyak kaum muda yang belum pakai nama Vincentian, tetapi lulusan sekolah-sekolah para suster dan bruder Vincentian. Nah ini penting untuk kita berjejaring sehingga kalau nanti suatu ketika kamu pergi ke Siantar, ke Medan, kamu akan ketemu teman di sana juga. Ada yang Batak di sini? Ada yang Uco atau Butet? Oke, enggak ada. Jejaring. Mungkin juga ke NTT. Yang sering ikut ini juga ada wajah NTT dan jangan lupa di NTT itu ada banyak keluarga Vincentian. Suatu ketika boleh Anda mempengaruhi yang di NTT, ajak untuk berkomunitas. Nyatanya itu Manokwari aja bisa lebih jauh daripada NTT, ya kan? Dan Manokwari sudah mengikutkan beberapa kali. Oke, lembar berikutnya. Lembar berikutnya saya lihat sebagai lembar kira-kira apa yang bisa dijadikan perwujudan. Anda mengapresiasi exposure dan banyak mengubah hidup Anda dan pengen bahkan lebih lama lagi dengan exposure itu. Karena apa? Karena di sana Anda ketemu roh solidaritas. Di sana Anda ketemu wajah yang namanya wajah dicintai itu kayak apa? Wajah mencintai itu seperti apa? Wajah mengasihi itu apa?
Dan mestinya hal-hal seperti ini juga mendorong misal juga atau kita juga di situ belajar tentang kepekaan, empati, melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membangun muara dari apa yang kita alami ini? Ada macam-macam muara, mungkin tak baca dari bawah. Dari bawah, KB, saya dapat dari kelompok mana tadi? Kelompok 1 sebelum terakhir. Pakai istilah KB. Apa tadi KB? Keluarga bermisi, bukan berencana saja. Oke lah, umum keluarga berencana, tetapi kita yang kumpul ini bukan hanya kumpul untuk hahaha, tapi keluarga bermisi. Saya tadi berangkat sambil dengerin radio. Radio itu ternyata dia membaca fenomena orang di dalam gereja. Orang di dalam gereja itu kok lucunya ketika berkumpul itu tidak seperti kumpulnya orang dewasa. Gereja itu sering-seringnya banyak yang ketika kumpul itu jadi seperti tempat penitipan anak. Umatnya banyak tapi mayoritas merengek. Merengek untuk minta disuapin. Nah, TKMV bukan mengumpulkan anak-anak untuk disuapin. TKMV mengumpulkan misionaris. Ini bukan kelompok untuk disuapin, kelompok untuk punya inisiatif di dalam kehidupan bersama. Nah, itulah yang menarik. Karena itu istilah KB mungkin baik juga kita sadari bersama, ini panggilan kita bersama. Jadi keluarga bermisi. Yang kedua, naik menjadi relawan TKMV. Siapa sih yang menghidupi acara TKMV? Romo. Hanya sebagian kecil. Yang paling menghidupi semangat TKMV, yang paling menjaga adalah lihat ke sana, wajah kakak jelek-jelek lagi, ganteng-ganteng. Ya, lihat kakak-kakak itu yang mukanya kadang loyo-loyo gitu, karena nyiapkan banyak hal itu. Saya tahu termasuk ini sebenarnya ini relawan senior ini, nggak mau ditunjuk ini. Bukan nggak mau ditunjuk kerja, bukan, dia senang kerja, saya tahu dia sangat senang kerja. Tetapi orang yang sekian lama menjadi relawan TKMV dan mau turun menjadi peserta lagi, hebat kamu. Namanya Helen. Ini relawan senior ini, yang sudah jatuh bangun banting tulang hanya untuk menghidupkan TKMV dari tahun ke tahun. Anda bisa kontak teman-teman itu untuk jadi relawan untuk berikutnya. Betul Kak Tian? Nah itu, relawan TKMV. Yang ke atas, jaringan kerja. Adik-adik sekalian, sebagai keluarga bermisi Anda punya jaringan kerja, dan di sini dari berbagai macam asal. Siapa yang biasanya akrabnya itu katakan, oke, saya tunjuk dulu yang dari jauh dulu, Manokwari. Ya, di Manokwari biasanya kamu dulu beraktivitas apa? Ya. Dari Jayapura ke Manokwari, kemudian saya bergabung di Paroki Amban. Awalnya saya sebagai pembina sekolah minggu. Kemudian setelah pelayanan KMYS saya aktif, kemudian kami membentuk SSP. Dari situ saya aktif di SSP dari sekolah minggu. Komunitas Amban itu komunitas mahasiswa, parokinya mahasiswa karena paling mepet dengan kampus Unipa. Dan dia mulai dari sekolah minggu merambah ke TKMV, dan di sini banyak belajar lagi dengan teman-teman Surabaya ya. Iya benar. Oke, Jakarta. Saya katakan Jakarta itu laboratorium sosial, ya kan? Banyak kelompok sosial lahir di Cilincing itu. Kita tinggal melanjutkan. Dari awal sudah ada namanya Magdalena Group, ada lumba-lumba, ada kelompok Kevin Lo yang didominasi oleh para dokter itu, ada para suster, ada Alma Putri, ada Bruder Petrus, ya, sekian banyak di paroki itu.
Tularkan, dengan obrolan itu tularkan, bahwa Anda habis mengunjungi tularkan. Karena apa? Supaya kita ini tidak hanya jadi obrolan, jaringan obrolan, tidak. Tapi jaringan pelayanan, jaringan kerja. Saya berharap bahwa ini meningkat. Meningkat bahwa ini kemudian akan menjadi bahan kita merenung tentang panggilan hidup. Panggilan hidup itu bukan hanya jadi romo atau suster, bukan. Tapi kalau kamu jadi seorang bapak keluarga seperti apa yang mau dibangun? Tapi syukur kalau misalnya jadi ibu keluarga, mau ibu keluarga seperti apa? Syukur kalau mau jadi suster atau romo, silakan, itu tentang panggilan hidup. Ada beberapa romo yang sudah masuk jadi CM terutama karena TKMV. Ada Romo Robi yang dari Kediri. Ada Romo Sandi dari Madiun, itu jelas-jelas masuk karena TKMV. Ada lagi 3 Romo yang dari Kalimantan dikirim ke sini dulu frater seminaris, kemudian 3-tiganya memilih jadi CM akhirnya, yaitu Romo Daniel yang sekarang di Roma mau menyelesaikan doktoralnya, kemudian ada Romo Ferry yang sekarang di Chicago, semua dari Kalimantan Barat ini, dari di Chicago untuk belajar filsafat. Ada Romo Roni yang sekarang di Austria, semua dari Kalimantan Barat. Jangan pikir hanya karena kampung-kampung, tidak, mereka semua dari kampung-kampung, Begori, dari macam-macam. Tetapi mereka ketika ikut TKMV terinspirasi dan rupanya itu membuat mereka tidak berhenti. Pelayanan mereka sekarang berlanjut sampai luar biasa. Saya pun seperti nggak bisa ngejar langkah mereka. Inilah tentang panggilan hidup. Saya berharap bahwa apa yang Anda temukan mengalir menjadi panggilan. Bagaimana menjadi keluarga bermisi, bisa menjadi apa? Baca di sana. Bisa menjadi KB, keluarga bermisi. Anda bisa menjadi relawan TKMV, bisa menjadi, ini menjadi jaringan kerja dan menjadi ya sumber permenungan pengalaman panggilan hidup. Ya tadi kalau dilanjutkan masih sedikit, ada 3. Woi, jangan ditinggal. Nah, oke. Dengan contoh yang ada di Cilincing tadi, SS itu bukan suara Surabaya, bukan sego sambel ya. Karena dulu itu yang terkenal di sini ini SS-nya itu ada 2. Suara Surabaya dan sego sambel. Tapi salib suci itu singkatan salib suci, jangan dibilang sego sambel ya. Salib suci Cilincing. Ya. Dan berharap bahwa dengan macam-macam pilihan tadi membuat kita itu hidup diingatkan semakin Vincenzian. Nah, nanti masih ada kesempatan lain. Tenang saja, setelah ini mungkin kakak-kakak juga akan mengantarkan kita ke bagian lain. Terakhir, bagian 4, bukan terakhir. Saya hanya merangkum kira-kira apa yang Anda harapkan untuk next TKMV. Ada yang berbicara tentang fasilitas, cuman minta maaf ya, saya ingatkan ini termasuk yang lumayan. Artinya TKMV itu selalu disediakan dengan kondisi yang kurang, itu terbatas, itu bukan karena supaya kita hidup susah, bukan. Atau karena nggak ada duit, bukan persoalan itu. Tetapi supaya kita itu menyatu dengan orang-orang yang juga merasa panas. Banyak orang panas nggak punya kipas angin, kita masih lumayan, panas-panas masih ada kipas angin. Sertifikat tadi sudah saya komentari, reuni 5 tahunan, saya kira ini ide yang baik ya. Setelah 5 tahunan di break, ya, boleh juga. Ini yang merotok menantang ini, ragat nih, makan bersama ini. Tapi mungkin dengan kelompok-kelompok dekat masih bisa. Tanjung Priok sama Cilincing, Kediri sama Blitar masih dekat, Surabaya sampai Gresik ini menyatu masih dekat. Yuk nung Pak Elan yuk, larang rek. Pak Elan tuh Banteng. Bisa lebih lama diusulkan, ada dokumen ini persoalan kepanitiaan itu. Dan tadi ada yang mengusulkan menarik, ciri khasnya jangan sampai hilang. Ciri khasnya TKMV kira-kira apa ya yang kira-kira jadi ciri khasnya TKMV? Saya kira itu betul kamu, saya kira ya, saya pun juga setuju. Exposure. Exposure itu kenapa dulu kami terus pertahankan, karena itulah yang akan memberi ciri TKMV. Karena apa?
TKMV itu bukan untuk membuat kita itu tahu. Percuma kalau kita cuma tahu tentang orang lain, tahu tentang orang miskin, percuma. Kita gabung TKMV itu untuk mau, bukan tahu. Nah, tahu itu gampang, tapi untuk mau melangkah ini tantangannya. Karena itu kalau di sini dikatakan ciri khasnya jangan hilang. Saya kira yang salah satu yang sangat kental dengan TKMV adalah exposure untuk kita bisa mendekat. Oke, berikutnya saya kira gampang dilihat. Ya, lembar terakhir. Lembar terakhir saya perhatikan bahwa tadi ada yang mengusulkan agak unik. Sesekali melakukan dengan model live in. Kontak langsung tanpa gadget. Kontak langsung tanpa alat teknologi. Ini mungkin perlu dipertimbangkan. Ini mungkin suatu ketika menjadi jenis reuni tertentu yang menarik. Karena apa? Salah satu kekhasan Vincentian, bukan hanya TKMV, salah satu kekhasan Vincentian itu adalah perjumpaan langsung. Vincentius selalu menekankan betapa kita itu akan diperkaya karena ketika kita berjumpa dengan orang miskin secara langsung, apa yang terjadi? Kita tidak menjadi pahlawan bagi orang miskin, tapi orang miskin itu akan berubah menjadi sosok dari orang miskin. Bagi Vincentius adalah sosok guru, apa? Tuan dan apa? Ya, dia mengatakan orang miskin itu menjadi wajah Tuhan, tetapi Vincentius juga memakai istilah lain, menjadi tuan dan guru, tuan majikan. Artinya apa? Kita bergaul dengan orang miskin bukan berteori tentang kemiskinan, tidak. Kita mau berjumpa dengan mereka sebagai saudara. Itulah kepentingan kita bersama. Dan juga bahwa kalau ini diharapkan menjadi alami dengan apa yang alami tanpa gadget, oke. Itulah yang saya kira bisa mewarnai hidup Anda sekalian, teman-teman muda, untuk hidup sebagaimana Anda impikan menjadi Vincentian yang dekat dengan orang miskin di daerah Anda masing-masing. Teman-teman, saya hanya mencoba merangkum, ini sudah selesai, tak taruh sana juga boleh, tetapi yang terpenting masukkanlah itu di dalam hati Anda, bawa pulang, dan nanti saya berharap itu teks-teks yang ada juga dipikirkan oleh teman-teman kakak-kakak notulen untuk dirangkum, untuk ditindaklanjuti pikiran-pikiran cemerlang dari peserta ini. Sementara dari saya, sekian dulu, tepuk tangan bukan untuk saya tapi untuk Anda sekalian. Saya kembalikan kepada teman kita, Bro Yosef. Ya. Terima kasih Romo. Beri tepuk tangan yang meriah buat Romo Parno yang sudah membimbing kita.